Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa menghadiri agenda rutin kita. Untuk kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat ini. Acara diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Malu 24 Agustus 2024. Untuk lebih berkahnya acara kita ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Malu kepada Bapak Muhiddah SAG dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, segenap staf SD Negeri 2 Malu yang saya hormati, yang saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini menjelang siang. Kita dalam keadaan sehat walafiat, lebih-lebih dapat hadir di sekolah dan melaksanakan kegiatan yang cukup positif, yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Malu yang merupakan salah satu program kegiatan daripada calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Hermansyah SPD. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengingatkan bahwa kita doakan teman kita yang kurang sehat, Ibu Riz maupun Ibu Nopah, mudah-mudahan beliau dan anaknya, beliau segera sehat sembuh, anaknya sehat segar, dan Ibu Riz juga sehat-sehat segera bergabung dengan niat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita SD Negeri 2 Malu ini mesti dan harusnya kita berharap ada beda dengan SD lain, dalam arti paling tidak kekompakan, kerjasama, saling pengertian, saling bahu-membahu, menolong dalam ketika teman ada keberuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, maka kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan kebahagiaan dari teman, keberhasilan, kesuksesan itu. Bila teman dalam keadaan kurang sehat ataupun ada musibah, kita harus ikut budayakan merasa prihatin, merasa saling tolong dan sebagainya, berbagi rasa. Begitu juga dalam hal-hal seperti ini, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini merupakan kegiatan sangat positif, walaupun nantinya khusus ada ilmu yang praktek baik atau kegiatan positif yang dapat ditampil dalam dalam ini, paling tidak walaupun hanya berkumpul 1 menit untuk
mengambil momen agar ada laporan misalnya siapa saja, itu kita dukung sepenuhnya. Jangan ada setengah-setengah hati. Manakala setiap kegiatan, setiap momen membantu teman untuk positif, maka suatu saat kita akan membutuhkan teman untuk didukung kita akan untuk berbuat positif tersebut. Insya Allah, ataupun kegiatan dalam apa saja, keberhasilan kesuksesan akan menyertai kita. Itu konsepnya. Manakala kita saling mendukung kegiatan teman yang untuk maju untuk berbuat positif sekali. Begitu ada kegiatan seperti ini, kalau semestinya bisa kita tunda apa yang menjadi kesibukan kita, maka kita tunda, kita dukung teman itu, karena belum tentu momen ini bisa ditunda pada momen lain. Begitu juga misalnya saya lihat agak kurang sehat, kita sehatkan diri. Mari kita support, kita dukung sepenuhnya teman kita. Dengan sendiri, insya Allah program kita, rencana kita juga akan sukses. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita merasa ada perasaan iri ataupun perasaan tidak enak kepada teman yang duluan misal jadi kepala sekolah, duluan jadi pengawas, duluan sertifikasi, duluan PNS, duluan apa, jangan pernah. Pokoknya support saja. Karena keberhasilan kita itu akan datang dengan sendiri dari hal-hal lain. Jadi Bapak Ibu, mari kita ikuti selayaknya apa yang menjadi program hari ini dengan baik, dengan penuh seksama. Moga Pak Herman yang berhajat dan kita juga yang ketularan positifnya apa yang disampaikan nanti, dan jadi kemajuan kita bersama dan keberhasilan kita bersama dan kemajuan SDN Negeri 2 Malut. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah serta izin kita semua, acara ini kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SDN 2 Malut. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ainuddin, kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la tawanan illa salimtah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka bidan illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Allahumma inna bihayatil ulama wa mitna bimauti syuhada wa hsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kami sampaikan kepada Ustadz Ainuddin. Tiba kita di acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif SD Negeri 2
Malut oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Bapak Hermansyah SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi berbagi guru penggerak, yaitu berbagi budaya positif yang akan saya lakukan sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2024. Pertama-tama mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat jasa beliau akhirnya kita pada saat ini dapat menikmati indahnya Islam. Coba kita bayangkan, seandainya saja tidak ada Rasulullah, mungkin kita semua masih berada dalam suasana jahiliyah. Kemudian Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir bersama kami di sini, yang telah berkenan hadir menghadiri undangan kami dalam rangka pengimbasan atau asimilasi budaya positif ini. Saya yakin dan percaya kegiatan yang dilakukan pada siang menjelang siang hari ini akan membawa dampak positif bagi kita semua. Dan saya berharap sekali apa yang disampaikan nanti, apakah itu saya sampaikan dengan cukup bagus atau bagaimana, ada hal positif yang Bapak Ibu bisa bawa pulang dan bisa kita terapkan bersama di sekolah ini. Di samping itu, kegiatan pada siang hari ini bertujuan juga bagaimana di sekolah kita ini bisa terbangun budaya positif yang baik. Karena saya yakin budaya positif ini tidak bisa terlaksana kalau cuma saya sendiri atau Bapak Ibu cuma 2-3 orang saja. Tetapi tentunya budaya positif itu dapat terlaksana dengan baik apabila kita semua yang ada di SD 2 Malut ini dapat bersama-sama menerapkan budaya positif itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kayaknya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena Bapak Ibu teman saya sendiri. Ya, ini sudah terkenal katanya Pak Laswal. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati bersama sehingga pelaksanaan kegiatan pada kesempatan ini bisa berlangsung dengan baik dan tertib. Ada 6 kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di sini pada kesempatan ini dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini, mulai dari awal kegiatan sampai di akhir kegiatan nanti. Sanggup kan? Oke. Yang kedua, tetap bersemangat. Ya, tetap bersemangat tentunya. Kemudian yang ketiga, aktif ketika ada pertanyaan tolong dijawab, atau ada yang mau ditanyakan ketika proses kegiatan berlangsung boleh disampaikan
pernyataannya, pertanyaankah, atau ada hal yang ditambah. Kemudian saling menghargai, ya, saling menghargai. Ketika ada teman kita yang sedang berbicara, kita dengarkan dengan baik. Ketika ada teman kita yang menyampaikan sesuatu, kita dengarkan. Kemudian kalau bisa HP kita di silent, cukup. Kalaupun ada panggilan, tidak mengganggu proses kegiatan kita pada hari ini. Kemudian yang terakhir, yang paling penting dari kegiatan kita pada hari ini adalah berusaha mendapatkan hasil pelatihan kita pada siang hari. Jadi apa yang kita dapatkan pada siang hari ini, mudah-mudahan dapat kita terapkan bersama di sekolah kita tercinta ini. Ya, itu kesepakatan kelas yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini ada 3 pertanyaan pemantik yang jawabannya setuju atau tidak setuju. Kalau setuju mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan atau pernyataan. Kalau tidak setuju boleh juga disampaikan pernyataan ataupun hal-hal yang ya Bapak Ibu sampai ingin sampaikan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini sering kita lakukan di sekolah ini. Ketika ingin kita mendisiplinkan anak-anak didik kita, maka kita kadang memberikan sebuah hukuman. Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Mereka makin melawan, Pak. Makin melawan. Menurut Ibu Juliana Bete, tidak setuju karena mereka makin melawan. Ada Bapak Ibu yang lain kan? Pak Rusdin. Hukuman ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Jadi sudah kita coba selama ini Pak. Jadi kita memberikan hukuman itu tidak ada yang bisa membuat aku berubah, sehingga saya tidak setuju di sini kalau diberikan hukuman. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih luar biasa Pak Rusdin. Pak Rusdin berpandangan bahwa beliau tidak setuju karena sudah sering memberikan hukuman tetapi masih saja tidak berubah. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan pemantik yang kedua. Oh, Pak Profesor, maaf. Nah, kita diskusi. Baik, terima kasih. Kita sama-sama belajar. Bapak Ibu memang ketika pertanyaan itu bagus, tetapi kita garis bawahi kata hukuman itu. Hukuman jangan diartikan fisik saja. Banyak macam hukuman, ya, banyak macam hukuman. Seperti suruh berdiri di depan kelas, hukuman. Suruh membersihkan dalam kelas, hukuman. Banyak sekali macam hukuman. Kemudian reward dan punishment itu sudah berlaku sejak Rasulullah mengajarkan tentang adanya hadiah bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang sengaja melanggar itu. Contoh ketika Rasulullah tentang, kalau tidak salah ya, kalau diperbaiki, tentang Rasul ditanya siapa yang sholatnya paling bagus, maka akan saya kasih hadiah surban ini. Lalu saya sholat teman-teman, belum selesai sholat menjelang salam ini, mau pilih sejak apa, seruan yang mana? Hijau kalau tidak salah, kurang lebih tahunnya. Jadi, belum begitu sempurna salam dan sebagainya sudah menyatakan hijau, artinya belum dinyatakan belum belum benar-benar khusyuk. Artinya, dan pada kesempatan yang lain Rasulullah banyak memberikan hadiah-hadiah pada para sahabat untuk kejadian-kejadian. Kemudian hukuman. Di dalam hadis dikatakan, ini hadis sahih, anak itu ketika umur 5 tahun ajar sholat. Ketika umur 7 tahun perintahkan sholat, itu amar yang tegas, perintahkan sholat. Ketika umur 10 tahun tidak sholat,
pukul. Itu hadis tuh. Pukul. Nah, pukul bukan pukul kepala, pukul bagian penting. Artinya untuk semua hal mendisiplinkan anak, membuat anak patuh disiplin itu dibolehkan pukul, dibolehkan. Nah, jadi artinya dalam arti luas itu bisa. Jadi karena saya juga ketika jadi guru, maaf, reward dan punishment itu saya berlakukan. Nah, jadi konteks membuat anak sakit, trauma, takut dan sebagainya itu yang tidak boleh. Yang jelas reward dan punishment itu ada. Cuma bagaimana bentuk hukuman itu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Soleh. Terima kasih banyak Pak. Ya, selanjutnya kita ke soal pemantik atau pertanyaan pemantik kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ada yang mau berkomentar setuju atau tidak? Kalau setuju, gimana? Setuju. Kalau tidak setuju, gimana? Ibu Sukma ini biasanya sering terkait kebersihannya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Karena karena dapat melatih kedisiplinan anak dan untuk belajar bersih. Oke, aplaus dulu untuk Ibu semua. Terima kasih. Ada yang mau pendapat lain kan? Pak Ustadz kan? Memberikan hukuman kepada anak sesuai yang seperti yang sebelah tadi yang saya sering lakukan. Tapi yang kemarin tidak tahu saya pukul. Tapi saya pikirkan kapan saya pukul. Tidak pernah. Nanti saya bersumpah nanti. Saya pukul. Padahal saya suruh berdiri. Duduk kamu gitu aja ya kemarin itu. Cuma satu yang kena sedikit tapi itu. Mungkin sakit karena itu sudah saya bayangkan kemarin itu. Enggak sedikit. Nah, kalau dulu saya hantam. Masih kebayang itu Ustaz? Masih kebayang. Iya. Ya seperti hadis Nabi, kalau kita mau sholat kita hukum dia di depan bukan sebagai untuk menyakiti tapi untuk membimbing. Pakai ada sholat. Anak guru agama ini sering dia orang tua disalah artikan. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita berikan aplaus untuk Ustaz kita, luar biasa ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita ke pertanyaan pemantik ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Yang setuju silakan Ibu Desi. Terima kasih atas kesempatannya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya tidak setuju. Karena ada beberapa siswa di dalam kelas itu, apalagi kelas kita ini dengan berbagai macam karakteristik anak yang berbeda-beda. Ketika kita akan memberikan penghargaan kepada siswa, otomatis siswa yang menonjol akan mendapatkan penghargaan itu. Sementara siswa yang berada di kondisi kurang atau rendah, mereka akan semakin down karena dalam prinsip mereka untuk apa saya untuk apa saya menjawab sementara saya tidak bisa, saya juga tidak akan mendapatkan penghargaan itu. Nah, mungkin dengan alasan tersebut makanya saya tidak setuju dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih.
Super sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Desi Rawanisa Fitri. Ada yang mau menambahkan deh? Oke. Saya rasa cukup ya. Oke. Nanti untuk jawaban setuju dan tidak setuju yang tepat atau tidak tepatnya nanti akan berjalan di tengah materi ya. Selanjutnya, ya. Kok di sini lagi? Oh, di sini lagi. Lalu, ya, ini topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Banyak, mulai dari 2.1 sampai 2.6. Ya, insya Allah 2 jam selesai Bu. Topik kita pada hari ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini sudah sering kita buat, mana sudah buat semuanya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. Ini khusus 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang akan kita pelajari. Kemudian yang keenam, restitusi juga terkait dengan segitiga restitusi. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu materi ini. Ya, kita materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kayaknya kita bentuk posisi duduk kita laki perempuan ya, berhadapan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tolong duduk berhadapan. Nah, boleh dengan Pak Imam, Pak Kepala Sekolah dengan Pak Imam ya. Pak Ibu Desi sama Divon. Ya Ibu Sumi. Pak Divon dengan Pak Deo, Pak Ustaz dengan Pak Rizal ya. Berhadapan, kita berhadapan. Ya, satu orang jadi A dan satu orang jadi B. Maksudnya Anda dan teman Anda. Sekarang satu orang yang menjadi A ataupun yang menjadi B, tolong sobek kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Dituliskan. Kemudian ya, benda atau sesuatu hal yang berharga bagi Anda. Kemudian digenggam benda itu ya, jangan dikasih lihat. Benda yang Bapak Ibu tulis itu atau yang Bapak Ibu persiapkan itu disembunyikan, jangan sampai dilihat sama temannya. Yang A boleh, yang A atau yang B, tergantung kesepakatan Bapak Ibu berdua. Lihat kesepakatannya. Tulis apa saja. Satu orang aja yang tulis ya, usah semua. Apa yang paling berarti dalam hidupnya? Yang apa? Apakah rahasianya kah? Terserah. Rahasianya boleh nama istrinya kah? Boleh nama apa saja? Atau apa saja yang Bapak Ibu inginkan? Itu terserah. Bebas. Sudah? Sudah. Sekarang tugas teman B, tangannya di kepala Bu tadi yang sudah pegang. Ya, di kepala tangannya yang sudah pegang kertas ini di kepala tangannya digenggam. Sudah Pak Leo? Sekarang Pak Leo ditulis, digenggam. Kemudian tugas teman yang B ya, membujuk, mengancam, menghadik bahkan atau merayu apa saja terserah Bapak Ibu ya, supaya teman kita yang A ini mau membuka tangannya dan mau memperlihatkan kepada kita. Itu keputusan ada di Bapak Ibu, mau dibuka terserah, mau tidak juga terserah ya. Ayo silakan. Silakan. Sudah boleh dibuka
itu komitmen Bapak Ibu. Ya, ada yang nggak mau? Iya, iya, sudah, iya, iya. Oke, sudah, terima kasih. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kenapa alasannya? Apa alasannya sehingga tidak membuka kepalan? Sama bertanggung jawab ke kepala. Oh, iya. Apa alasannya? Saya tidak bisa dibuka. Oh, alasannya kepalanya tidak bisa dibuka. Oke, selanjutnya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Air. Menutup kan? Kenapa ditutup? Supaya tidak dilihat dengan B. Oh, supaya tidak dilihat oleh teman A. Sekarang yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya pertanyaannya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan itu? Luar biasa ya, ini berat ya. Ya, kegiatan kepala tangan A dan B, Anda dan teman Anda tadi, ya. Sudah dijawab. Next. Ternyata dia, jawabannya tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Oke. Sekarang ada ilusi, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, biasanya kita itu selalu mengontrol murid ya. Bagaimana supaya murid mengikuti kemauan kita? Iya kan Bapak Ibu? Dan tentunya anak-anak itu akan menyerahkan kontrol mereka kepada kita. Ini yang biasa ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan ini. Kritik membuat orang supaya merasa bersalah dengan alasan hal tersebut kita lakukan untuk menguatkan karakter. Siapa yang sering melakukan ini? Ada Bapak Ibu melakukan ini? Ya, kita mengkritik, kita buat dia merasa bersalah dengan alasan untuk menguatkan karakter. Saya yakin dan percaya ini sering dilakukan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan manfaat. Ya, ilusi bahwa semua muatan positif yang kita lakukan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah di rumah atau di sekolah, kita tanpa kita sadari bahwa kita sering memaksa anak-anak kita, ya, sering memaksa mereka, meskipun kadang-kadang mereka tidak suka dengan apa yang kita kehendaki, tapi kita paksa sesuai dengan pilihan kita. Itu sering sekali terjadi. Sekarang, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada perubahan paradigma, stimulus respon teori, kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon ini yang biasa terlaksana ini. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap setiap orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain di dalam kelas itu belum tentu sama. Itu menurut teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama.
tetapi itu stimulus responnya. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya ini, kita di dalam satu kelas, kita tampilkan gambar di depan, gambar pelajaran, gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin kita beranggapan bahwa ini stimulus responnya, bahwa setiap orang melihat yang sama. Tetapi ada yakin dan percaya, menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering kita paksakan ini. Kemudian menurut teori kontrol ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini yang diharapkan dari pembelajaran kita. Jadi kita tidak memaksa lagi. Misalnya di pembelajaran matematika kelas rendah, penjumlahan, kita harus maksa dengan penjumlahan dengan cara panjang. Padahal yang sesungguhnya ada juga penjumlahan dengan cara pendek. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa pandangan orang. Kemudian perilaku buruk dilihat sesuai suatu kesalahan. Kalau pada hukumnya ini ya, kalau hal-hal yang buruk itu yakin dan percaya saya, kita selalu menganggapnya itu suatu hal yang salah. Tapi menurut teori kontrol, sebuah perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Dia melakukan itu pasti ada alasannya. Apakah alasannya itu baik atau tidak, itu tergantung daripada pelaku melaksanakan kegiatan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Ya ini sering dilakukan di sekolah. Guru mengontrol siswa supaya seperti yang disampaikan tadi, taat kepada atau disiplin. Kemudian menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita lakukan tadi, bahwa kita tidak mau membuka kepalan tangan kita karena kita sebagai pemegang kontrol, ya, mengontrol diri kita. Coba kita dikontrol sama teman kita, buka tanganmu, yakin saya pasti akan buka. Kalau kontrol kita ada di orang lain. Tapi ketika kontrol ada di dalam diri kita, ada orang minta, ya kita kasih. Kalau kita beryakin bahwa ingin kita buka. Tetapi ketika kita yakin tidak ingin kita beritahukan kepada orang lain, maka kontrol itu ada pada diri Anda, pada diri kita. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasa. Misalnya, minta coba kamu kerjakan soal ini. Nggak bisa, nggak mau dia maju. Padahal sebenarnya bisa dia. Tapi kadang kalau nggak mau, ayo coba paksa. Kita maksa. Itu biasa terjadi. Itu stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kolaborasi, kerjasama, hingga dapat menimbulkan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kamu yang kalah, saya menang, atau kamu menang, saya kalah. Salah satu pasti terjadi itu menurut stimulus respon. Tetapi di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah, tetapi semuanya menang. Itu di teori kontrol. Ini disebut begitu. Ini mind mapnya. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu seorang psikolog dan sekaligus pengajar beliau. Ya, ada 4 teori kontrol atau teori pilihan menurut beliau ini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, realitas
kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dari 4 teori kontrol atau teori yang menurut Dr. William Glasser ini, maka teori yang pertama akan memunculkan makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, teori kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini berturun menjadi teori motivasi, dan teori motivasi itu berkembang menjadi 3. Ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Di sini dibagi 2 teori motivasi ini. Motivasi intrinsik, yaitu ada 2 untuk menghindari hukuman. Maksudnya ini teori motivasi dalam kegiatan, proses kegiatan. Nanti akan dijelaskan juga. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dalam diri anak itu sendiri. Kalau yang 2 di atas itu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Misalnya antara kita dengan murid kita itu misalnya siapa yang datang cepat hari ini, besok pagi akan mendapatkan hadiah bintang. Ya, akan mendapatkan hadiah bintang atau permen sudah. Maka dia masuk di poin kedua untuk mendapatkan imbalan dari kita. Kemudian kalau ada pernyataan misalnya gini, siapa saja yang melanggar aturan maka akan kena hukuman. Siapa yang datang terlambat besok pagi akan kena hukuman. Maka mereka yang datangnya lebih awal itu adalah motivasinya untuk menghindari hukuman itu. Ya. Kemudian motivasi intrinsik inilah yang kita bangun di sini, yaitu untuk menghargai diri sendiri, bukan karena ingin menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan, tetapi benar-benar atas kesadaran mereka sendiri. Ya, dari itu muncullah nilai-nilai kebajikan universal, dan akhirnya di kelas kita muncullah yang namanya keyakinan kelas yang kita susun bersama. Kemudian posisi yang ketiga, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, posisi kontrol ini sering kita lakukan nih. Ada penghukum, posisi penghukum sering kita lakukan ini, posisi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, sering kita ngomong ke anak-anak supaya anak-anak merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemandu, sebagai teman misalnya gini pada dia, ayo anak, kamu maju, kerjakan ini, kamu lakukan ini dari Pak Guru lah. Itu posisi teman. Kemudian memantau, dia hanya sebagai seorang memantau. Kemudian yang sebenarnya kita harapkan dari posisi sebagai manajer. Kemudian setelah itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang tidak kita bisa pikiri dan pasti terjadi pada diri kita. Yang pertama, ingin bertahan hidup. Bagaimana manusia ingin bertahan hidup supaya bisa. Kemudian kekuasaan, bagaimana dia merasa menguasai dirinya, merasa puas, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin diberikan kasih sayang dan bisa diterima di lingkungan. Dan yang keempat, tentunya setiap kita pasti merasakan kesenangan dan kebebasan. Itu main-mainnya. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu, seperti yang telah ditemukan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa ada yang menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu nilai kebajikan menurut para ahli. Selanjutnya kita kan sudah pada paham semua, malah ada lagunya ini di TikTok berseliaran lagu-lagu ini, ya. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin anak-anak kita sudah
menghafal yakin, bahkan anak kecil yang TK sudah menghafal ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, bernada kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, itu sudah dihafal. Tetapi bagaimana tugas kita sekarang ini supaya profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud di dalam keseharian anak-anak didik kita, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Merdeka. Bapak Ibu kenal siapa yang ada di depan? Iya, beliau bapak kita semua. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, luar biasa filosofi beliau ini, menginginkan anak didik kita melakukan segala sesuatu itu bukan hanya karena diperintah, tapi bagaimana membangun semangat dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu tanpa diperintah, lahir dari diri, dari kemauan dirinya. Nah ini, tapi sebelum ini saya mau coba berdiri dulu, kita supaya tidak bosan suasana. Berdiri dulu Bapak Ibu, semuanya berdiri dulu, supaya tidak bosan semua. Ustaz, mohon berdiri, kita sedikit berkegiatan supaya tidak bosan. Kita mau tes fokusnya dulu, kefokusan. Saya mau teman-teman Bapak Ibu bisa apakah masih fokus atau tidak. Ini pernah Bapak Ibu minum atau pernah mendengar istilah susu beruang? Sudah pernah minum susu beruang? Ya. Di susu beruang itu sebenarnya ada susu sapi murni. Ya, adalah susu sapi murni. Tapi hebatnya susu sapi murni dikasih nama susu beruang. Dan yang anehnya lagi ini, di iklannya menggunakan naga. Ya, di iklannya menggunakan naga loh. Susunya susu sapi, lambang disebut dikasihkan nama beruang, iklannya menggunakan naga yang masuk di dalam kaleng susu itu. Sekarang kita fokus, clue-nya ada 3 ya. Kata clue-nya itu ikuti kata saya. Tapi dari sapi, beruang, naga, ya. Sapi, beruang, naga. Clue-nya ikuti kata saya. Bisa Bapak Ibu ya? Oke. Sekarang kita mulai dulu. Sapi, naga, beruang, naga. Dosa diikuti. Cukup nanti Bapak Ibu menyebutkan. Kalau saya, yang saya tunjuk aja. Misalnya saya tunjuk Pak Nivon, berapa sapi yang saya sebutkan tadi? Itu. Jadi Bapak Ibu menjawab berapa sebutan sapinya. Bisa ya? Kita coba. Sapi, naga, beruang, naga. Bu Semeti, berapa naganya? 1. Masih salah. Oke. Selanjutnya, fokus katanya. Sapi, naga, sapi, beruang, sapi. Berapa sapinya? 3. Masih belum pas. Fokus lagi. Belum dapat. Cluenya ikuti ngomong saya, ikuti kata saya. Ya. Kita ulang lagi. Naga, sapi, beruang, naga, sapi. Berapa kali naganya? 4. Ibu semua masih salah. Belum tepat. Belum ada yang dapat ini. Sekali lagi, fokus makanya. Ikuti kata saya. Itu cluenya, kuncinya ikuti kata saya. Lanjut. Cluenya ikuti kata saya. Naga, sapi, beruang, naga, sapi. Berapa naganya Pak Rusdin? Naga. Masih belum tepat jawaban. Belum tepat jawaban. Sekali lagi saya
Ya. Cluenya ikuti kata saya. Sekarang. Naga, sapi, naga, beruang, naga. Boleh sih? Berapa sapinya yang disebut? Pas. Kita berikan aplaus untuk boleh sih. Ya. Cluenya ikuti kata saya. Oke, silakan kembali. Terima kasih banyak. Cluenya yang jadi poin itu cluenya kan ikuti kata saya. Ya. Oke. Ketika kita bermain itu panduannya cluenya pastinya. Ya supaya tak membosankan. Sekarang kita lanjutkan. Ini pertanyaan. Dihukum oleh penghargaan. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Adakah yang mau berkomentar di sini? Ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, Pak Presiden. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya kan mendengar langsung dari Ibu Desi. Dari apa tadi Pak? Memberikan reward ya. Itu bagian daripada hukuman. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Ini kan sering saya keluarkan duluan. Nah, tapi karena memang sudah pasti ada guru penggerak, ini semakin memuatkan saya kan. Nah, salah satu contoh di mana penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya di dalam kelas anak-anak ada yang memiliki kemampuan pengetahuan yang lebih dari temannya, artinya tinggi pengetahuannya ya. Sehingga selama ini kita mengacu ketika memberikan penghargaan, misalnya seperti ranking dan sebagainya, itu akan menjadi acuan kita berdasarkan hasil pengetahuan dari anak-anak itu. Misalnya katakan ke si A, woi pintar anak ini. Yang menurut radar yang kita lihat selama ini kemampuan anak ini dalam pengetahuannya, dia selalu yang menonjol di dalam bidang pengetahuannya. Sehingga kita memberikan reward dia, ranking. Nah, di satu sisi menurunkan kualitas temannya kalau kita memberikan rewardnya. Dan di satu sisi anak ini juga akan suatu saat akan mengalami lemah mentalnya ketika ada temannya misalnya pada semester kedua ada temannya yang lebih menonjol di pengetahuan sehingga dia merasa diri ada kekurangan dalam dirinya. Dan ini pengalaman yang pernah saya rasakan. Nah, oleh karena itu saya penghargaan mengukur kualitas itu memang benar adanya ya. Mungkin itu aja barangkali yang pertama aja saya mau komen. Ya, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya rasa tidak banyak ya, cukup sudah diwakili oleh Pak Husin ya. Karena materi kita masih banyak ya. Next. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ketika ingin memberikan apresiasi, beri pengakuan secara khusus. Kita datangi secara khusus. Ini pengakuan kepada diri. Beri pengakuan secara pribadi, yang bersifat pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Usahakan bagaimana ada murid di dalam kelas kita ini semua yang mendapat penghargaan, mendapat pengakuan. Jangan seperti yang disampaikan tadi itu cuma yang pintar aja. Pintar di satu pelajaran belum tentu ya anak-anak itu menguasai semua materi. Itu perlukan, maka memberi pengakuan itu kalau bisa harus bisa kepada semua siswa. Beri pengakuan secara konsisten. Ya harus secara konsisten memberikan pengakuan. Jangan hari ini kita sudah memberikan pengakuan dia besok ada lagi. Oh itu menurunkan ya. Sebenarnya fokus pada proses. Ya segala sesuatu itu misalnya hari ini kita mau anak ini berubah,
Ya tidak mungkin langsung berubah, pasti butuh proses kesabaran dari kita semua dalam proses untuk menanamkan hal-hal kebaikan atau kebajikan ini. Nah, ini harus di contohnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita perhatikan pertama. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di sini sudah dibagi 3. Satu kalimat tadi sudah dibagi menjadi 3. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Jadi fokus kita itu dinilai kebajikannya. Ya, fokus kita dan dinilai kebajikannya. Bagaimana supaya anak-anak bisa selalu tumbuh nilai kebajikannya. Nilai kebajikan yang pertama adalah rasa empatimu besar sekali. Ya. Bagaimana rasa empatinya yang sudah diberikan itu bisa tumbuh lagi. Bukan hanya pada siswa itu saya, tetapi kepada siswa-siswa lain juga. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, dari kalimat ini adalah yang menjadi nilai kebajikan ada kepedulianmu. Ya, bukan semua kalimat yang kita ambil, tapi di kepedulianmu saja. Itu nilai kebajikan yang perlu kita kembangkan kepada anak-anak didik kita. Bagaimana mereka supaya peduli, supaya orang saya empati kepada teman-temannya, gitu. Tanpa kita suruh ini lahir dari kesadaran mereka. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat kertas-kertas yang akan dilantik. Ya, kita ucapkan rasa terima kasih itu kepada mereka yang sudah membuat kertas dilantik, tetapi jangan lupa sertakan nilai kebajikan itu, rasa tanggung jawabmu. Bagaimana rasa tanggung jawab itu bisa terbangun tanpa ada tadi yang namanya hukuman, tanpa ada kontrol dari luar, tetapi benar-benar lahir dari kontrol yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Ya, sekarang Bapak Ibu, ya kita akan tebak-tebakan ini. Saya mau Bapak Ibu berkomentar di sini. Ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsensi? Hukuman apa konsensi? Pak Imam? Hukuman. Bacanya apa dia? Hukuman. Ibu Riana? Hukuman. Oke. Hukuman nanti kita cek. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Pak Difon hukuman. Pak Difon ya. Ya, oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Kita lihat kembali, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bapak Difon, konsekuensi. Luar biasa Pak Difon. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya. Ini di sekolah kita aturannya pakai sepatu hitam semua. Tapi ada yang tidak pakai sepatu hitam, maka apakah dia dapat hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Pak Difon hukuman. Hukuman Pak Difon. Terusin apa begitu? Ustaz, hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga. Ibu Riana apa? Konsekuensi atau hukuman? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sekarang kita cek jawaban kita. Apakah jawaban kita benar atau masih salah? Kita perhatikan. Ya, mencatat 100 kali itu ternyata hukuman, benar. Lari mengelilingi lapangan basket kan terlambat, hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 hukuman. Menggantikan kertas
tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis itu konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Tadi Pak yang jawab hukuman, ternyata konsekuensi. Ya, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti sakit kalau kita dihukum. Dan saya yakin itu normal saya ya, normal banget. Tidak ada yang bahagia dihukum ya. Selama kita normal, ketika kita dihukum pasti merasa sakit. Kemudian konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi karena memang dia sudah melanggar. Ya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu. Pastilah. Ketika hukuman kita berikan, pasti mereka akan merasa sakit hati ataupun fisik. Kemudian kalau di konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia sangat yang tidak nyaman. Selanjutnya dia akan terbiasa hal-hal yang kebaikan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Karena sering dihukum pasti dia benci disiplin. Pasti. Kemudian kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian paksaan, hukuman itu memaksa pasti ya. Dan konsekuensinya stimulus tanggapan, muncul tanggapan ya. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia dengan konsekuensi akan dapat gampang menyesuaikan diri. Kemudian karena hukuman konsep diri yang buruk pasti. Kemudian konsep diri yang baik yang di konsekuensi. Kemudian hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti yakin dan percaya saya. Takut dihukum pasti kita bohong ya. Pasti. Jadi kamu tadi malam tidurnya jam 10 malam ya, kamu ngantuk sekarang. Nah Pak, saya tidur lagi sisa. Dia bohong karena takut kita hukum. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian marah, rasa bersalah. Ya. Ditekan dulu. Oke. Marah, rasa bersalah. Hukuman itu bisa menimbulkan perasaan marah, perasaan rasa bersalah. Ya, dipermalukan tentunya, merasa tak dihargai. Oh sudah capek-capek saya datang sekolah saya dihukum juga, itu merasa tak dihargai. Kemudian dikonsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Cuma sementara waktu aja mereka merasa seperti itu. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen ya. Nah, sekarang ini ada identitas gagal karena hukuman, identitas sukses karena disiplin, konsekuensi dan restitusi. Dibagi dua. Ketika seorang sering dihukum, pasti akan mengalami sesuatu yang menyakitkan hati. Ketika seorang dilakukan pendekatan dan kecilnya sudah biasa dengan pendekatan disiplin, konsekuensi ataupun restitusi, maka akan timbullah identitas sukses seperti itu. Kalau kita ambil contoh ya, kita nggak usah semua ya, kita ambil sebagian. Bapak Ibu, nanti slide-nya bisa saya bagikan ke Bapak Ibu karena waktunya sudah. Misalnya ya, kita pilih salah satu aja.
korban mendapatkan keadilan. Itu di hukum memang pasti korban akan mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensinya, murid anak dibuat tidak nyaman, dia merasa tidak nyaman, di konsekuensi. Kemudian di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Dia mendapatkan penguatan karena kita tidak hukum dia. Kalau di restitusi itu tidak ada hukuman. Ya, itu. Kemudian kalau perlu diketahui juga, kalau hukuman itu istilah positif negatifnya dia di posisi negatif. Kemudian di konsekuensi itu netral ambilnya, dan di restitusi itu hal-hal yang positif pasti terjadi. Ya, positif saja dampaknya kalau di restitusi. Misalnya terakhir, murid atau anak membenci peraturan karena dihukum terus dia benci peraturan. Kemudian konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Tetapi ketika direstitusi dengan baik, maka murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Bukan hanya aturan yang dihormati, tapi dia juga akan menghormati diri dan orang lain. Nah, pertanyaan pemantik sekarang di keyakinan kelas. Kita masuk ke materi ketiga, di materi keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau Bapak Ibu berdiri lagi supaya tidak bosan. Kita cek fokus. Tadi kita sudah sapi berulang naga sudah tadi. Pak Ahmad terlewatkan sapi berulang naganya. Sekarang kita masuk ke kita, Bapak ini kan kita ini semua kan guru ya. Hari ini saya mau kita semua mempraktekkan bagaimana cara kita menulis di papan. Ya, pasti kita menulis di papan semua kan? Ya. Tapi hari ini saya ingin praktekkan bagaimana kita menulis di papan menggunakan tubuh kita. Ya. Baik kepala kita ya, baik kepala kita. Kalau misalnya kita tulis huruf apa angka 1, ya 1 ya. Angka 2 ya. Bisa ya? Ya sekarang sesuai dengan instruksi ya. Kita tolong Bapak Ibu menulis angka 1. Oke, terima kasih. Tolong Bapak Ibu menulis angka 2. Sama dari bawah ya. Oke, sekarang tolong Bapak Ibu menulis angka 3. Yang terakhir. Tolong Bapak Ibu menulis angka 8. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ini channel untuk menghilangkan ngantuk ini, menghilangkan ngantuk kita dan ngantuk karena suasana sudah jam siang. Ya, kita lanjutkan materi Bapak Ibu ya. Di keyakinan kelas ini masih 6, masih ada 3 lagi kali ini. Ya kita percepat ya keyakinan kelas. Tapi ini penting, poin yang penting buat kita. Pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Adakah yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab dari kedua pertanyaan? Ya, Pak Ahmad ini belum ada ngomong. Singkat mungkin dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Pertanyaan pertama terkait dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Ini tentunya untuk bermanfaat bagi si pengendara itu sendiri. Ini pertimbangan atas asas manfaat yang ketika kita penggunaan helm tentunya akan meningkatkan keselamatan bagi penggunanya. Begitu juga dengan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker. Ini juga sama halnya dengan manfaat yang diterima bagi pelaksana peraturannya nanti. Kalau kita menggunakan masker, tentunya kesehatan kita lebih terjaga dari virus yang ada mungkin ya di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Super sekali. Kita berikan aplaus untuk teman kita.
Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang ini kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tetap dilaksanakannya. Keyakinan kelas. Di dalam menyusun keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Ya. Keyakinan kelas itu bukan kita bawa dari rumah, Bu, bukan kita bawa dari ruangan guru, tetapi keyakinan kelas itu adalah kita diskusikan dengan anak-anak didik kita di dalam kelas kita, supaya kalau yang dibawa dari rumah itu peraturan buang aku mati gitu ya. Keyakinan kelas harus kita diskusikan dengan anak buah kita atau anak-anak murid kita. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan di kelas. Jadi dia bukan dalam bentuk satu kalimat panjang kalau keyakinan kelas itu, tapi hanya dalam bentuk satu atau dua kata aja yang mudah diingat dan tentunya dipahami dan dapat diterapkan di kelas. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Bu Salma, dari tampilan ini, mana yang merupakan keyakinan kelas? Ibu sama kan tidak bisa saya. Sekali lagi terima kasih. Terkait dengan gambar yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, terlihat bahwa di sebelah kiri saya, sebelah kiri kita, ini merupakan peraturan yang dibuat di kelas. Dilihat dari poin-poin dari setiap poin yang ada di sebelah kiri tersebut itu lebih condong kepada peraturan yang ada. Kemudian di kesepakatan kelas ini yang di sebelah ini merupakan keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai yang universal yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota di dalam kelas tersebut. Seperti ini, saling menyayangi, kemudian nilai semangat untuk belajar, itu kan nilai yang universal yang merupakan ejawantah atau penerapan dari peraturan-peraturan yang ada. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya. Saya rasanya jawaban Pak Ahmad ini teman-teman sudah mewakili teman-teman semua ya. Kegiatan pendalaman keyakinan. Untuk pendalaman keyakinan kelas itu menggunakan dua tabel T dan tabel Y. Ini secara teorinya, ya, secara teorinya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Di tabel Y itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Di tabel T juga ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Tabel Y, saya ulang lagi, terlihat, terdengar, berperilaku. Kemudian di tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Kita lihat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan tidak diterima. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, sekarang kita coba ke slide yang selanjutnya. Nah, ini dia. Ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y ini ada hormat, terdengar. Bagaimana sih terlihatnya dulu? Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, itu terlihat ya. Atau mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik. Nah, itu yang terlihat. Kemudian yang terdengar, satu orang berbicara, yuk
saya bantu. Yuk saya bantu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Jadi jawabannya terima. Tolong ya, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Kalimat-kalimat yang akan terdengar ketika keyakinan kelas itu sudah tumbuh atau bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berperilaku, anak-anak pasti akan tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, dan meletakkan tangan atau saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi tidak merasa panik, tidak merasa gugup lagi ketika kegiatan pendalaman keyakinan kelas di dalam kelas kita sudah terlaksana dengan baik. Hormat tampak seperti itu. Sekarang kita kembali ke ini, ya. Slide selanjutnya. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang saya mau Bapak Ibu berkomentar lagi. Kalau di peraturan itu adalah suatu hal yang terdiri dari kalimat-kalimat perintah, biasanya kalau kata kerja, ya, kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kalimat untuk kata untuk keyakinan kelasnya kira-kira apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelas apa ya kira-kira? Kata yang tepat untuk itu. Ya? Bertanggung jawab. Ya. Oke, bertanggung jawab. Sekarang kita lihat yang kedua. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Oke, saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Menjaga keselamatan. Sekarang kita cek. Luar biasa. Ya kita udah plus dulu. Sekarang kita cek ya. Benar enggak menjaga apa? Tadi apa yang dijawab usulnya? Jadi peraturan itu akan berubah menjadi satu keyakinan kelas dengan kalimat seperti ini. Jadi tidak lagi sedalam bentuk kalimat-kalimat atau kata kerja dalam perintah ya, tetapi seperti ini. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain atau berkomitmen dan berkomitmen. Dilarang kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, oke, luar biasa. Selanjutnya, pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan pemantiknya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ayo, ini pertanyaan pemantik. Ada yang mau komen? Dan harus dikomen. Lu sama kan?
Sudah ibu bisa tangan? Ya, silakan dikomentari. Di sini kebutuhan yang ingin dipenuhi yang didapatkan oleh Doni itu adalah akan kesenangan. Untuk menghilangkan mungkin dia merasa bosan, jadi dia menarik perhatian temannya itu dengan meminta bekal temannya. Itu aja sih. Terima kasih semua. Ya, menurut Ibu Salma itu Doni merasa bosan dan dia butuh kasih sayang, makanya dia berbuat seperti itu pada temannya. Ini bagiannya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi ada 5. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini pasti dimiliki oleh semua orang. Karena kebutuhan bertahan hidup, ya. Kita jangan sama-sama. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya. Selanjutnya, kasih sayang. Ingat itu kalau ada anak-anak kita tadi memaksa minta makanan itu dia ingin mempertahankan hidupnya, ya. Kemudian kasih sayang merasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau tadi itu sekarang psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kita kembali ke Doni tadi. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melapor tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa paham ya? Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini semua kita pasti ya, bukan hanya Doni. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini pasti kita yakin ingin dihargai, ingin diakui, ya. Dalam kasus di atas ini, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ingin menunjukkan kalau dia berkuasa. Kita semua sama, pasti seperti itu juga. Nah, selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu menentukan arah hidup seorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingatkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita kembali ke kasus Doni.
Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ini penting. Ya, Padel, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini kesenangan. Dan Doni itu banyak. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ya, sekarang dalam kasus Doni lagi. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil bekalnya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, itu. Ya, sekarang diseminasi restitusi posisi kontrol dan segitiga. Ya, kita lanjutkan. Ya, karena waktu kita lanjutkan. Masih ingatkah Bapak Ibu apa yang membedakan hukuman, konsekuensi ataupun restitusi tadi? Ada kolom 3 tadi di atas di slide sebelumnya, ya. Masih ingat? Ya, alhamdulillah masih ingat. Ya. Masih ingatkah Bapak Ibu? Sekedar mengingatkan, restitusi adalah proses menciptakan disiplin bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut dosen 2004. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi dia berpikir yang positif. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini perlu kita miliki sebagai seorang pendidik. Dan harus kita tahu posisi kontrol yang mana yang akan kita pilih. Ya. Tadi di meme awal sudah saya jelaskan. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, step ketiga teman, memantau, dan step manajer. Nanti kita berada di step yang mana kita nanti? Apakah kita di penghukum kah, rasa bersalah kah, teman kah, memantau atau manajer? Penghukum. Ini ciri-cirinya. Jadi kita bisa tahu kita di posisi mana. Apakah kita penghukum selama ini atau gimana? Penghukum itu ciri-ciri menggunakan kehukuman fisik maupun verbal. Ya, yang sering kasih permen manis, ya hukum ya. Kasih kelereng, ya ini ya. Ya. Yang kedua, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang ketiga berkata, patuhi aturan saya atau awas terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kamu selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, berarti kalimat yang kita ucapkan ini menjastiskan posisi kita berada di posisi penghukum. Mudah-mudahan setelah kita dapatkan materi kita di posisi penghukum Bapak Ibu ya. Kemudian nada suara tinggi, aduh, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Ya, iya. Ini pelajaran berharga. Ini pelajaran berharga. Mudah-mudahan mulai hari ini kita berada lagi di posisi penghukum. Sudah tidak ada sapran di situ. Tidak ada sapran. Ya, bagaimana perasaan murid? Ini perhatikan bentar. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Hasilnya murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Pasti dalam hatinya mengajar ini guru aja kamu sudah tua. Ada yang
dalam kalimat. Bisa aja hal seperti itu terucapkan di hati mereka. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau tulis di meja. Ini mungkin makanya banyak tulis di meja ya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bak ibu gurunya, gores kendaraan tersebut dengan paku. Enggak apa, tadi gores motornya atau mobil bak ibu guru. Ya bisa aja itu. Akan timbul di perasaan anak. Sekarang yang kedua, membuat rasa bersalah. Penting kita tahu ini. Ciri-cirinya Pak, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, pelan, lembut suaranya. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali dari kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini? Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Itu merupakan tindakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Mudah-mudahan tidak kita ulangi lagi kalau pernah. Bagaimana perasaan murid dalam tegur seperti ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti telah berbahaya dari sikap pemukul. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, seperti mencoret motor tadi. Murid tertekan seperti ini, yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Biasanya anak-anak seperti ini mengambil langkah pintas, ada bunuh diri atau hal-hal yang buruk kan. Menjadi teman, posisi kontrol sebagai teman. Ciri-cirinya tidak akan menyakiti murid, tidak sakiti murid ya, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, secara persuasi. Guru bisa negatif ataupun positif. Ini contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Dia ungkit-ungkit kebaikannya kepada muridnya itu. Kebaikannya dia ungkit-ungkit. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenazah. Ini mungkin Ibu Desi ya, karena ya. Teman, bagaimana perasaan guru dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi dia tidak bisa mandiri, dia hanya mengandalkan gurunya saja. Ini pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau. Ciri-cirinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru bisa negatif atau positif. Ini contoh kalimatnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti menunggu beresnya. Oh, ini pemantau ya. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bantu, rapat pada murid, mata senyum jenazah. Kita lihat ya. Bagaimana perasaan murid melakukan seperti ini? Hasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Ini ada yang tinggalin kelas, tinggalin anak-anak di dalam. Tidak dia pukul, tidak dia marah. Tapi kamu tunggu di sini, tidak usah kamu keluar ya. Nah itu berarti posisi yang saya gunakan itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, ini yang posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi ini ya, kita harapkan bersama kita semua bisa mengambil posisi ini dalam keseharian kita ketika bersama dengan murid kita. Ciri-cirinya, guru kolaborasi bersama dengan murid. Dia berkolaborasi.
memfasilitasi siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Ia berusaha bagaimana siswa itu bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya. Mendukung murid agar dapat memenuhi solusi atau permasalahan sendiri. Ya, kita bantu supaya murid kita bisa menemukan solusinya dari permasalahan dia. Mengacu pada restitusi, ya, kembali lagi kepada segitiga restitusi itu. Yang kelima, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang disusun tadi. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Itu contoh-contoh kalimat, ya. Jika kamu memperbaiki hal ini, kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kita berusaha membangun komunikasi seperti ini. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan tentunya kita mendekat dengan murid, tidak menjauh. Ini posisi kontrol yang sangat diharapkan bisa kita terapkan bersama di sekolah kita. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, bercakap pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan kita. Jadi bukan kita yang menentukan jalan keluarnya, tetapi murid yang akan menemukan jalan keluarnya. Cuma kita membantu, tentunya membimbing anak murid kita bisa menemukan jalan keluar terbaiknya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ya sudah aja. Gimana? Kita lanjutkan pertanyaan atau? Ya, kita stopkan dulu sebentar. Break dulu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan, kita lanjutkan pertanyaan ya. Ayo bantulah dari Bapak ya. Pertanyaan ini apakah bentuknya penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, memantau atau sebagai manajer? Sebagai apa? Sebagai teman. Oh, kita cek benar jawabannya. Oh iya benar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Hei kamu, diam. Sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Kita buktikan benar ya. Berarti kalau benar jawaban ini, Bapak Ibu menerima pelajaran yang baik pada hari ini. Nah, alhamdulillah. Boleh hapus dulu kita semua. Baiklah. Nah, sekarang kita masuk di materi terakhir ya. Segitiga restitusi. Sudah sering disinggung dari tadi, sudah 2-3 kali disinggung tentang segitiga restitusi. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsiknya yang ada lahir dari dalam, bukan yang ekstrinsiknya. Masih ingat aspek yang dikembangkan pada murid? Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Ya. Nah, ini segitiga restitusinya. 3 tahapan restitusi itu. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Stabilkan identitas. Ada cara. Yang pertama, mengubah identitas gagal ke sukses. Yang kedua, prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Jadi dia lakukan kesalahan, tidak perlu kita marah-marah lagi. Ya kita sampaikan itu adalah suatu pembelajaran. Jangan mengkritik murid karena tidak akan mengubah kesalahan yang sudah terjadi. Tidak usah kita kritik, karena kesalahan yang dia sudah lakukan itu tetap sudah jadi kesalahan dan tidak akan berubah. Ini menstabilkan identitas. Yang perlu kita lakukan adalah ajukan pertanyaan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat yang perlu kita ucapkan untuk menstabilkan identitas anak-anak yang sudah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak apa-apa, kita akui sudah pernah melakukan. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya harus bisa. Kamu berhak merasa begitu. Ya, ketika anak-anak menyampaikan dosa itu, ya kita sampai ya kamu berhak merasakan seperti itu.
Kemudian sekarang validasi tindakan. Apa validasi tindakan kita? Ada prinsipnya, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, pergeseran dari stimulus respon ke proaktif. Tadi disampaikan, mengenal dan mengakui kebutuhan murid serta memperbaiki hubungan. Ya, kita berusaha untuk menjaga hubungan, perbaiki hubungan dengan murid kita. Pertanyaan disampaikan tidak menghakimi atau memojokkan, bertujuan membalikan murid ke posisi positif. Jangan sampai kita menjatuhkan, ya, Bapak Ibu. Pertanyaan yang dapat diajukan, ini pertanyaannya, untuk mengembalikan validasi tindakan ini, sebagai validasi tindakan kita. Pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Padahal kamu bisa. Jadi dia merasa tidak buruk ya jadinya, dan dia lakukan. Oh saya tidak buruk, balik dia tidak buruk kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya kita tanyakan anak didik kita. Kalau dia misalnya sering melong teman, kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasan kamu melakukan demikian itu? Ya, untuk memvalidkan tindakan kita, validasi tindakan. Selanjutnya, validasi tindakan. Pertanyaan yang dapat diajukan. Ini pertanyaan. Teori kontrol. Teori kontrol pada saat kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, murid bersedia mainkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya harus kita berupayakan bagaimana murid kita yang sudah melakukan kesalahan itu kita kaitkan dengan keyakinan ke kelas yang sudah kita bangun bersama itu. Apapun kegiatannya anak-anak, kesalahan anak-anak itu kita kembalikan lagi ke kesepakatan kita atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan itu harus dilaksanakan. Maka saya yakin restitusi dalam berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kemudian ada juga pertanyaan yang nilai apa yang telah disepakati kamu yakin. Kita apakah kesepakatan kelas yang kita sepakati itu kamu yakini? Benar kamu sudah yakini? Kalau dia dan itu harus diyakini sama mereka, karena itu kesepakatan bukan kita yang buat, bukan peraturan, tetapi kesepakatan bersama kita dengan anak didik kita. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan kepada mereka. Kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kita tanyakan kepada mereka. Dengan cara mereka memperbaiki kesalahan dengan cara apa? Tugas kita membimbing bagaimana supaya mendapatkan hasil yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan restitusi, perilaku yang salah dikaitkan dengan keyakinan. Ketika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibangun bersama. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Kita pastikan anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan itu mau atau bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Ya kita pastikan relevan juga pemecahan masalah. Jangan dia masalah lain, kita pemecahan lain. Harus sinkron, harus sama. Ada yang usaha untuk memperbaiki kesalahan, tentunya ini yang paling penting juga. Ada usaha untuk memperbaiki kesalahan dari anak itu sendiri, bukan kita yang marahkan, cuma kita membimbingnya ya. Ada yang dedikasi waktu untuk melakukan perbaikan oleh murid, dan tentunya membutuhkan waktu, dan itu tentunya tetap ada di dalam bimbingan kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi lebih baik sesuai dengan restitusi, 3 restitusi dan tugas kelompok. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi bekal bagi kita semua di dalam proses membimbing anak-anak didik kita untuk menuju anak-anak yang baik, yang positif, selalu berpikir positif, dan tentunya kita harapkan semoga anak-anak didik kita yang kita bimbing ini kemudian hari bisa menjadi lebih baik dan sukses semuanya. Akhirnya kita tutup pertemuan kita dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya masih